Pemirsa, jelang Munas Partai Golkar di Bali, belum ada titik terang pihak yang berkubu untuk islah. Kubu Abu Rizal Bakri tetap menggelar Munas, sementara kubu Agung Laksono CS menolak, mengakui, dan bahkan hadir. Lalu bagaimana nasib Golkar? Islah atau justru terbelah? Langsung saya perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Sudah berada di samping saya anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Bapak Mahadi Sinambela. Selamat sore, Pak Mahadi. Selamat sore. Nanti juga akan bergabung bersama kita Pak Agun Gunanjar, anggota dari tim penyelamat Partai Golkar, dan juga ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Tapi saya akan bersama Bapak dulu di sini, Pak Mahadi. Pak Mahadi, tadi kita tahu bahwa ada pertemuan hingga pukul 12 malam. Sebenarnya hasilnya adakah kemudian yang positif ke arah islah atau rekonsiliasi dari kedua kubu ini, Pak? Ya, setidak-tidaknya dari sikap-sikap kawan-kawan saya itu, baik Pak Abu Rizal, sorenya kami kan ketemu Pak Abu Rizal, maupun Pak Agung dan kawan-kawan, seperti mau ada titik temu, seperti ada saling mau ketemu, tetapi ya ini karena waktu yang tidak begitu ya tidak begitu mudah kita menentukan ya, karena satu pihak sudah menggelar acara di Bali, dan satu pihak tidak mau ketemu ke Bali gitu. Lalu gimana kira-kira win-win solution-nya demi partai? Pak Akbar tadi siang masih ketemu Pak Abu Rizal Bakri, menyampaikan apa yang telah disampaikan kawan-kawan yang Pak Agung lah, dan Pak Abu Rizal sepertinya bersedia untuk ketemu. Bersedia untuk ketemu di mana? Di Jakarta atau di Bali? Masih kita cari tempatnya, saya belum komunikasi dengan Pak Akbar, tapi mungkin bisa di sini, bisa di Bali. Bali belum tentu di tempat di Westin gitu kan, Bali kan luas. Tidak mungkin di Munas lah. Tidak mungkin di Munas. Tapi kalau mereka mau datang di Munas ya lebih baik. Saya pikir ya itu lebih baik, karena toh mereka ini kan sama-sama DPP sebenarnya. Kalau kami kan Dewan Pertimbangan agak sedikit secara struktural di luar gitu. Tapi kalau mereka sebenarnya adalah ya teman lah. Pak Mahadi, apakah kemudian ada untuk bertemu? Kita tahu bahwa Munas ini tinggal besok gitu. Lalu dari segi waktu tentu kan bisa saja Munas ini tetap digelar, tapi mungkin menjadi forum untuk islah. Nah, itu yang kami harapkan. Oke, jadi bisa saja Munas ini juga menjadi forum untuk islah dari kedua kubu ini. Ya, hanya mungkin dari segi keuangan, dari segi macam-macam sudah banyak pengeluaran gitu ya. Tapi dari segi substansi, menghidupkan kembali semangat persatuan dan kesatuan partai, yaitu sudah ada di kedua kubu ini. Kelihatannya sudah ada. Kelihatannya itu berarti belum pasti, tapi ya karena belum masih kalau Pak Agung ya, kan ya? bilang nanti kita kalau sudah ketemu Pak Abu Rizal harus bawa materai 6.000 katanya. Nah, tanda tangan ya. Tanda tangan. Nah, mengikat gitu. Sekarang 6.000 kan belum tentu ngikat kan. Oke, baik. Pak Mahadi, kita sudah tersambung bersama kita Pak Agun Gunanjar. Selamat sore Pak Agun Gunanjar. Selamat sore Mbak Feliani, selamat sore Bang Mahdi. Selamat sore. Iya, Mas Agun, ini tadi kita mungkin Anda sempat juga mendengar tadi ada sejumlah pertanyaan dijawab oleh Pak Mahadi. Kira-kira ada titik temu islah, tapi datanglah ke Munas di Bali, mungkin bisa jadi lokasi untuk rekonsiliasi. Bagaimana menurut Anda? Soal teknis pelaksanaan islah itu tidak terlalu sulit bagi kami. Dan kami sangat appreciate dengan Pak Akbar ya, Pak Mahdi, benar-benar telah melaksanakan tugas sebagai Dewan Pertimbangan. Kami sangat memahami tentang kekhawatiran Dewan Pertimbangan partai ini pecah. Kami sampaikan bahwa kami juga tidak ingin pecah, tapi kalau partai ini dijalankan dengan cara-cara sepihak, kita bisa membayangkan masa depan partai ke depan dengan praktek-praktek dengan cara memberikan dukungan, lalu memilih tidak mencalonkan. Nah ini dengan pertimbangan itulah kita tetap terbuka untuk memberikan kesempatan kepada Dewan Pertimbangan untuk mempertemukan itu semua.
Namun ada beberapa hal yang memang secara prinsip kami sulit untuk bergeser karena di mata kami tetap rekomendasi keputusan Rapimnas ke-8 di Pekanbaru Ya. itu jelas bahwa Munas itu, musyawarah itu membentuk dipandang perlu masa kepengurusan diperpanjang sampai dengan tahun 2015. Lalu ada keputusan Munas yang periode pengurusan itu 2009-2015. Itu keputusan Munas yang tidak mungkin ada keputusan Rapim atau keputusan lain apapun yang membuat periode itu menjadi 2009-2014. Pak Agun, kalau misalnya mohon maaf saya potong, ini kan kita tahu bahwa tadi sesuai disampaikan oleh Pak Mahadi bahwa kedua belah pihak sepertinya memang ada niatan untuk kembali bersatu lah sesama rekan di satu partai. Tapi kita tahu bahwa juga ini besok ini sudah munasnya. Kira-kira bagaimana mekanisme bisa islah sementara bagaimanapun juga besok akan tetap terjadi munas di Bali, Pak Agun? Ya justru itu kalau mau islah kita ingin kembali ke nol. Kembali ke nol dalam arti? Iya, secara konstitusional di tahun 2015. Jadi tidak ada Munas 30 November. Tidak ada Munas 30 November. Ini kan ada pemikiran Munas digelar di 2014 khusus tanpa memilih ketua umum. Oke. Lalu ada Munas di tahun 2015 milih ketua umum. Kan nggak mungkin ada dua Munas. Betul. Yang satu bicara tentang periode sama 5 tahun soal aturannya, yang satu periode 5 tahun soal kepengurusannya. Padahal itu satu kesatuan sebagaimana pasal 30. Nah itu yang mungkin kalau memang kita bisa bersepakat, kalau tidak suka di bulan Januari, ya bergeserlah ke bulan Februari, kita siap. Oh justru bukan mundur jadi Desember di tengah-tengah antara November dan Januari, ya, Desember saja gitu. Kalau di 2014 namanya Munaslup. Oke. Gitu loh. Tetap harus di 2015 Januari atau Februari, seperti itu ya, Pak Agun ya. Oke. Kita berharap itu dibuatlah kalau dalam pertarungan itu panitianya disusun bareng-bareng. Materinya disusun bareng-bareng. Yang ini nyusun sendiri ya, Mas Agun? Ya kira-kira begitu. Baik, Mas Agun jadi itu dulu, Pak Mahadi juga jangan kemana-mana. Saya harus jeda dulu, Mas Agun tetap nanti bersama kami, akan bergabung bersama kami juga pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Tetaplah di Metro TV. Halo Mas Burhan.